Halo semuanya, kali ini aku akan bagikan tutorial bagaimana cara membuat gantungan kunci bunga seperti ini. Caranya sangat mudah sekali, jadi kalian bisa mengikuti atau kalau misalnya nggak tahu atau masih kurang paham bisa komen di bawah ya. Untuk bahan-bahannya sangat mudah didapat dan ini biasa aku beli atau yang biasa aku gunakan. Benang yang aku pakai yaitu Sakura, mereknya Sakura Milk Cotton, tapi yang Milk Cotton ya. Nah, ini biasanya sering aku pakai di project-project untuk amigurumi aku. Nah, kalau misalnya kalian mau beli, nanti biar aku kasih linknya di bawah ya. Oh ya, ini banyak yang ditanyakan oleh teman-teman. Jadi ini berapa play? Ini untuk benang Sakura ini isinya ada 4 play. Jadi bukan yang 5 ya. Jadi saya yang aku gunakan ini 4 play. Oke, seperti ini nih. Jadi kalau kalian misal pengen beli atau mungkin di toko lain, kalian biar bisa tanya Milk Cotton yang Sakura yang 4 play atau bisa gunakan untuk benang yang lain ya. Seperti ini nih. Ini aku contohin berapa play sih. Nah, oke seperti ini. Ya, udah paham ya? Oke, kita lanjut untuk bahan berikutnya. Bahan yang kedua aku siapin mulai dari hakpen. Ini yang biasa aku gunakan, nomor 4. Jadi tulip yang gold ya, nomor 4. Nomor 4 atau bisa gunakan nomor 5. Nah, aku gunakan nomor 4. Nah, karena ini hakpen yang sering aku pakai, jadinya warnanya memudar. Nah, selanjutnya adalah penanda. Penanda ini biasa aku pakai yang ukuran paling kecil. Jadi biar rajutan kita hasilnya rapi. Oke, kalian bisa cari di toko-toko yang seperti ini. Kemudian jarum, jangan lupa jarum yang kita pakai yang benangnya bisa masuk di lubangnya. Kemudian untuk bahan berikutnya yang kita pakai gunting. Lalu tambahan aksesoris, saya pakai ring ganci. Saya menggunakan yang warna ungu, tapi kalian boleh menggunakan warna yang kuning atau yang ungu ini. Terserah ya. Langsung kita lanjut ke tutorialnya. Nah, pertama-tama bagi pemula, saya akan mengajarkan cara memegang benang yang benar. Seperti ini. Nah, saya ulangin lagi ya. Ambil benang di sisi kelingking. Pegang di bagian tengah. Saya ulangin lagi. Oke, seperti ini. Untuk yang sudah bisa, kita lanjut langsung ke pembuatan magic ring. Nah, caranya kita bulat seperti ini. Masukkan hakpen di bagian bawah. Oke, kita ambil. Kalau kalian masih kesulitan, nanti saya akan bikin tutorialnya untuk bagian pemula ya. Nah, kemudian kita masukkan hakpen, kita buat 5 single crochet. Kita masukkan penanda. Oke, kita lanjut masukkan 5 single crochet atau tusuk tunggal, kemudian kita rapatkan. Kita tutup dengan slip stitch. Kemudian tambahkan 1 cinch. Nah, di bagian lubang ini isi dengan 2 single crochet. Setiap 1 single crochet kita isi dengan 2 single crochet.
Jadi kalian bisa lihat setiap lubang saya isi 2 single crochet, nanti total yang akan kita dapat 12 single crochet. Oke, saya percepat ya. Sekarang kita di bagian ujung, kita tutup lagi dengan slip stitch. Oke, penampakannya seperti ini. Ini totalnya ada 12 single crochet. Nanti sebelum kalian lanjut harus dihitung dulu ya, jadi biar nggak salah. Kemudian kita tambahkan lagi dengan satu single crochet di lubang yang sama. Kemudian kita kasih penanda lagi. Nah, di lubang berikutnya kita isi dengan 2 single crochet. Untuk berikutnya ulangin lagi 1 single crochet, 2 single crochet. Itu dilakukan sampai 6 kali sampai terakhir di ujung penanda. Oke, kita di batas terakhir penanda. Di sini langsung kita tutup dengan slip stitch lagi. Kemudian nanti setelah itu kita gunting. Ini bagian tengah kita udah selesai. Kita sambung lagi dengan kelopak bagian bunganya. Nah, kalian bisa menggunakan warna yang berbeda, tergantung dari selera kalian mau warna apa ya. Jadi ini saya gunakan warna pink biar lebih menyala, jadi biar kelihatan pada saat saya membagikan video ini. Untuk bagian tali ini yang sudah kita gunting, kita masukkan lagi di bagian belakang seperti ini. Kita udah selesai di bagian tengah, kita lanjut untuk kelopak bunganya. Untuk hakpen masukkan di bagian tali tadi yang sudah kita gunting tadi, masukkan di bagian sini. Nah, kita masukkan lagi yang warna pink. Nah, kita akan buat 5 chains. 1 2 3 4 5. Kemudian kita balik, kita masukkan hakpen di bagian belakang. Nah, contohnya seperti ini. Oke, saya akan gunakan jarum. Nah, bagian di bawah belakang ini ya. Jadi yang kita masukkan nanti hakpennya di belakang sini. Nah, oke. Kita mulai dari yang bagian belakang. Ini single crochet tapi jangan ditutup ya. Jadi masukin aja 1, kemudian di sampingnya lagi 2, kita udah dapet 5. Yang ini 6,
Nah, kita balik lagi, kita tusuk lagi di bagian depan lagi. Nah, totalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita ambil talinya, masuk 2, masuk lagi 2, masuk lagi 2, masuk lagi 2, lagi. Oke. Nah, penampaknya seperti ini ya. Nah, kita tambahkan 1 chains. Untuk berikutnya di bagian belakang ini yang kita masukkan haknya. Nah, di bagian sini kalian bisa lihat, di bagian sini lubang ini yang akan kita masukkan hakpennya ya, seperti ini. Mungkin kalau kalian lihat secara detail ini memang agak kecil ya, cuman saran dari aku, jangan terlalu ditarik saat penarikan benang. Kita hitung mulai dari pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita masukkan lagi di lubang yang sama seperti tadi. Kita ulangi lagi juga seperti yang pertama tadi, 2, masukin 2, tutup dengan 2, 2, 2, 2. Jadi jangan lupa ya, ingat kita tutup 2, 2. Nah, ini agak panjang kan dari yang sebelumnya karena kita tambahin tadi dengan 1 chains. Kalau yang sekarang kita nggak perlu nambahin lagi ya. Nah, kita ambil lagi di lubang yang masih yang sama. Nah, di sini berbeda. Kita masukkan lubang di stitch berikutnya. Di sini.
Oke, kita ulangin lagi, kita tutup dua-dua. Nah, selanjutnya kita masih di lubang yang sama. Jadi polanya kita isi dengan dua-dua. Jadi setiap stitch kita isi dengan dua pola yang sama dengan ukuran yang sama. Nah, kemudian kita masih sama, ukurannya juga sama, tapi kita masukkan di stitch berikutnya, di stitch ketiga. Kita isi juga dengan dua pola stitch yang sama, tapi kita tutup nanti dengan pengurangan stitch atau pengurangan pola. Nah, kita masukkan di lubang ketiga di sebelah sini ya. Kita tarik, kita tutup lagi dengan dua, ini sampai ujung. Nah, kemudian kita akan mengurangin stitch atau polanya. Nah, contohnya seperti ini nanti hasilnya. Ini coba perhatikan, ini di bagian yang tadi kita pakai tusuknya. Nah, kita tusuk di sebelah sini nih. Hitungannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di hakpen itu ada 6. Kita masukin lagi di lubang yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita tutup kemudian dengan slip stitch di lubang ini ya. 1, kita hitung, ini harus sama dengan yang di awal. 2, 3, 4. Nah, oke, terakhir di sini slip stitch juga 5. Jadi harus sama dengan yang di depan juga 5. Kemudian selanjutnya kita akan bikin kelopak lagi yang sama seperti ini sebanyak 4 kali. Jadi totalnya 5 kelopak yang sama. Nah, 1 ini kayak gini, 2, 3, 4, gambarannya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Terakhir kita slip stitch di bagian berikutnya, baru kita potong. Kita akan bikin 2 bagian kelopak bunga seperti ini. Nanti akan kita sambung.
Oke, saya udah punya 2 kelopak bunga. Nah, kita akan sambung. Yang untuk bagian satunya jangan lupa ya, tali buat ukuran panjang